Nah, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai modul Finance for Non-Finance Manager, yaitu membahas materi sebelumnya, yaitu tentang pemahaman atas laporan keuangan, yaitu membahas bersama-sama mengenai jawaban atas ilustrasi soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada beberapa sudah mencoba menjawab ilustrasi soal-soal tersebut. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama jawaban ilustrasi soal-soal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, mari kita bahas ilustrasi pertama, yaitu sehubungan dengan basis pengakuan. Nah, di dalam soal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di mana Ayu menjual produknya secara kredit sebesar Rp2.000 dan membeli bahan baku secara tunai sebesar Rp500. Kemudian Ade menjual produknya secara kredit sebesar Rp2.000 dan membeli bahan baku secara kredit sebesar Rp500. Kemudian dia menjual produknya secara tunai sebesar Rp2.000 dan membeli bahan baku secara kredit sebesar Rp500. Kemudian Krisna menjual produknya secara tunai, sebesar Rp2.000 dan membeli bahan baku secara tunai juga sebesar Rp500. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Ayu, Ade, Dia, dan Krisna melaporkan laba rugi dan laporan arus kasnya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat dulu jawaban yang pertama, yaitu untuk laporan laba rugi keempat anak ini. Nah, teman-teman sekalian, inilah laporan laba rugi dari keempat anak ini, di mana Ayu, Ade, Dia, dan Krisna melaporkan laba mereka adalah besarnya sama, yaitu 1.500, masing-masing 1.500. Nah, kenapa demikian? Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa basis pengakuan ini adalah pengakuan terhadap pendapatan atau penjualan dan terhadap beban. Nah, jadi apapun bentuk atau metode transaksinya, baik kredit maupun tunai, maka keempat anak ini melakukan pencatatan atau mengakui transaksi tersebut, baik kredit maupun tunai. Nah, itulah sebabnya maka mereka melaporkan penjualan masing-masing Rp2.000. Kemudian juga mencatat beban masing-masing Rp500, terlepas dari apa bentuk atau metode transaksinya, apakah tunai maupun kredit. Sekali lagi, karena ini adalah bahwa prinsip dasar daripada pembentukan laporan keuangan itu adalah berdasarkan prinsip dasar pengakuan, yaitu pengakuan terhadap pendapatan atau penjualan dan pengakuan terhadap beban. Nah, itulah sebabnya mereka mencatat semua transaksi baik kredit maupun tunai atas penjualan dan beban. Nah, sehingga oleh karena itu maka laporan laba rugi yang mereka laporkan itu adalah mereka melaporkan laba masing-masing Rp1.500. Nah, demikian teman-teman. Ini seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu efek dari prinsip dasar pembentukan laporan keuangan, yaitu prinsip dasar pengakuan. Nah, kemudian bagaimana Ayu, Ade, Dia, dan Krisna melaporkan arus kasnya? Nah, jadi kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata Ayu melaporkan arus kasnya itu malah defisit 500. Karena apa? Karena waktu Ayu menjual produknya itu secara kredit. Berarti Ayu tidak menerima uang. Sewaktu Ayu menyerahkan produknya, Ayu memang mencatat sebagai penjualan, tapi Ayu tidak menerima uang. Nah, tetapi ketika Ayu membeli bahan baku secara tunai,
maka Ayu harus mengeluarkan uang sebesar Rp500. Karena Ayu membeli bahan baku secara tunai. Nah, oleh sebab itu maka sisa kasnya Ayu itu menjadi defisit 500. Nah, sekali lagi, karena basis pengakuan atau prinsip dasar pengakuan itu hanya berlaku untuk pengakuan pendapatan atau penjualan dan beban. Jadi tidak berlaku untuk laporan arus kas atau aktivitas kas. Nah, kemudian bagaimana dengan Adi? Nah, Adi di sini melaporkan arus kasnya itu, sisa kasnya itu adalah 0. Karena apa? Karena Adi baik menjual produknya ataupun membeli bahan baku adalah secara kredit. Jadi, Adi tidak melaporkan perubahan kas sama sekali. Karena metode transaksi yang dilakukan oleh Adi itu adalah secara kredit. Sehingga Adi melaporkan kasnya, sisa kasnya adalah 0. Nah, kemudian bagaimana dengan dia? Nah, dia di sini menjual produknya secara tunai. Nah, artinya dia sewaktu menyerahkan barangnya itu atau produknya, maka dia langsung menerima uang kas. Sehingga dia harus melaporkan arus kas masuk sebesar 2.000. Nah, kemudian dia sewaktu membeli bahan baku, dia melakukannya secara kredit. Artinya ketika dia menerima produk atau bahan baku tersebut tidak disertai dengan pengeluaran kas atau tidak ada arus kas keluar, sehingga arus kas keluarnya adalah 0 dan dia melaporkan sisa kas adalah 2.000. Itu lebih besar dari laba yang dilaporkan. Nah, sekarang bagaimana dengan Krishna? Krishna itu menjual produknya secara tunai. Nah, sama kayak dia. Artinya sewaktu Krishna menyerahkan produknya, Krishna mendapatkan uang langsung sebesar 2.000. Kemudian Krishna membeli bahan baku secara tunai. Nah, artinya sewaktu Krishna menerima produk dari orang lain, maka Krishna juga harus mencatat uang keluar atau arus kas keluar. Nah, oleh karena itu, karena Krishna menerima uang 2.000 kemudian menyerahkan uang 500, maka Krishna melaporkan sisa kasnya itu adalah 1.500. Sama seperti laba yang dilaporkan. Nah, jadi intinya ini sudah bisa kita buktikan sekarang bahwa prinsip dasar pembentukan laporan keuangan itu adalah prinsip dasar pengakuan atau accrual atas atau pengakuan atas pendapatan atau penjualan dan pengakuan atas beban. Nah, prinsip ini tidak berlaku dengan pencatatan arus kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Nah, sehingga laba yang dilaporkan keempat anak ini dengan sisa kas yang mereka laporkan itu tidak sama. Jadi Ayu malah defisit 500, Ade kemudian 0. Dia malah melaporkan sisa kas lebih dari laba yang dilaporkan. Kemudian Krishna melaporkan sisa kas sama dengan laba yang dilaporkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang teman-teman dapat simpulkan atas ilustrasi ini? Gimana? Teman-teman ada yang bisa memahami apa yang teman-teman dapat simpulkan atas ilustrasi ini? Nah, jadi kesimpulannya bahwa laba itu tidak mencerminkan kas. Atau dengan kata lain bahwa laba itu tidak sama dengan kas. Jadi artinya walaupun perusahaan teman-teman sekalian memperoleh laba, tapi bisa saja cash flow atau arus kas teman-teman sekalian itu bermasalah. Sama seperti dalam hal ini adalah kasusnya dengan Ayu. Walaupun Ayu melaporkan laba 1.500, tetapi kasnya itu malah defisit.
Nah, sekali lagi apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah bahwa laba itu tidak sama dengan kas, atau laba itu tidak mencerminkan kas. Nah, sekarang paling tidak teman-teman sudah memahami sekarang kenapa kok bisa laba itu atau cash flow bermasalah padahal kita atau perusahaan memperoleh laba. Nah, inilah jawabannya. Nah, sebelumnya di sesi pendahuluan juga sudah saya jelaskan di poin pengelolaan kas. Sudah kita bahas bersama-sama, yaitu salah satu hal yang saya minta untuk memperhatikan di dalam pengelolaan kas itu adalah salah satunya memikirkan kembali penjualan kredit. Nah, inilah maksudnya. Ketika kita menjual kredit lalu membeli bahan baku secara tunai, maka cash flow kita akan bermasalah atau arus kas kita akan bermasalah. Nah, demikian teman-teman, itu untuk basis pengakuan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu ilustrasi berikutnya adalah asas manfaat. Nah, seperti sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa pencatatan berasaskan manfaat ini adalah mencatat segala sesuatunya atau transaksi yang sudah dipakai atau digunakan atau dimanfaatkan. Nah, kemudian pada ilustrasi ini dikatakan bahwa Ibu Yuni menyewakan gedung senilai Rp1.200.000 untuk 1 tahun. Jadi 1.200.000 untuk 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, gedung tersebut baru terpakai selama 6 bulan. Jadi masih sisa 6 bulan lagi. Nah, ingat, berarti baru artinya gimana? Artinya uang sewa 1.200.000 yang diterima Ibu Yuni itu adalah baru dimanfaatkan 6 bulan. Belum dimanfaatkan keseluruhannya, yaitu 1.200.000. Nah, ini penting untuk dipahami untuk menjawab soal berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian ilustrasi kedua, untuk mengantisipasi kerugian kebakaran, Ibu Yuni membayar asuransi sebesar Rp500 untuk 1 tahun. Ini kembali ini Ibu Yuni membayar asuransi Rp500 untuk 1 tahun. Dan pada akhir periode akuntansi asuransi tersebut, asuransi tersebut baru terpakai 6 bulan. Jadi sisa 6 bulan lagi. Kembali lagi, jadi beban yang baru dimanfaatkan oleh Ibu Yuni itu adalah baru 6 bulan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana Ibu Yuni mengakui pendapatan dan beban mereka pada laporan laba rugi serta arus kas mereka. Nah, baik. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana Ibu Yuni mengakui pendapatan dan beban mereka? Oke, ini jawabannya. Ini jawabannya, yaitu di mana Ibu Yuni itu mengakui penerimaan, yaitu penerimaan ini maksudnya pendapatan itu, penjualan itu, atau sewa gitu, yaitu Rp600.000. Nah, jadi di sini prinsip asas manfaat kembali saya tegaskan, maksudnya adalah bahwa segala sesuatunya atau transaksi yang diakui itu yaitu berasaskan pada manfaat yang sudah dinikmati atau sesuatu yang sudah terjadi atau dipakai. Nah, jadi dalam hal ini Ibu Yuni itu baru memanfaatkan sewa gedung itu adalah setengah dari 1.200.000. Jadi 600.000. Nah, ini bisa dihitung dari sewa gedung senilai 1.200.000 dibagi 12 untuk mendapatkan sewa 1 bulan, lalu dikalikan 6 bulan untuk mendapatkan manfaat yang sudah diakui oleh Ibu Yuni. Jadi 1.200.000 dibagi 12 kalikan 6 bulan. Sehingga Ibu Yuni mengakui pendapatan atau pendapatan sewa yaitu 600.000.
Nah, kemudian Ibu Yuni juga mengakui beban, yaitu sebesar 250.000. Nah, kembali lagi sama seperti penerimaan atau penerimaan sewa. Beban yang dibayarkan oleh Ibu Yuni 500.000 itu juga adalah untuk 1 tahun, tetapi baru terpakai 6 bulan, jadi setengah dari 500.000. Yaitu 500.000 dibagi 12 bagi bulan dalam setahun, lalu dikalikan 6 sehingga dapat 250.000. Nah, kemudian 600.000 penerimaan yang diakui oleh Ibu Yuni kemudian dikurangi dengan beban asuransi 250.000, maka Ibu Yuni melaporkan laba sebelum pajak 350.000. Nah, jadi saya harap teman-teman sekalian sudah mengerti bagaimana pencatatan berdasarkan asas manfaat. Jadi betul-betul yang diakui adalah manfaatnya yang sudah dinikmati atau transaksi yang sudah terpakai. Nah, kemudian bagaimana Ibu Yuni juga mengakui atau melaporkan arus kas mereka. Nah, teman-teman sekalian, mari kita jawab bersama-sama. Nah, Ibu Yuni itu melaporkan arus kasnya atau sisa kasnya itu adalah sebesar 700.000. Artinya bukan 350.000. Seperti laporan laba ruginya. Nah, kenapa demikian? Karena Ibu Yuni harus mengakui uang sewa yang diterima oleh Ibu Yuni itu adalah secara utuh, yaitu 1.200.000. Kenapa demikian? Ya karena memang pencatatan untuk aktivitas kas itu tidak seperti pencatatan beban dan pendapatan, yaitu menggunakan asas manfaat. Sedangkan asas manfaat ini tidak bisa diterapkan untuk aktivitas pengakuan kas, baik kas masuk maupun kas keluar. Nah, oleh sebab itu, maka Ibu Yuni mengakui arus kas masuknya itu adalah 1.200.000 karena memang itu uang fisik yang diterima oleh Ibu Yuni. Nah, kemudian beban juga yang harus diakui oleh Ibu Yuni itu adalah 500.000, yaitu memang uang fisik yang dikeluarkan oleh Ibu Yuni untuk membayar asuransi itu adalah 500.000, sehingga sisa kasnya Ibu Yuni itu adalah 700.000. Nah, sekali lagi seperti yang saya jelaskan, bahwa asas manfaat itu hanya berlaku untuk pendapatan dan beban. Nah, sekarang inilah sudah kita bisa buktikan teori bersangkutan atau prinsip dasar bersangkutan. Nah, kemudian sebagai tambahan, jika misalnya Ibu Yuni mengakui arus kas masuk 600.000 dan juga beban yang keluar 250.000 seperti laporan laba rugi, kemudian sisa kasnya Ibu Yuni menjadi 350.000, ya jelas nanti antara buku kasnya Bu Yuni itu tidak akan sama dengan uang fisik yang dipegang oleh Ibu Yuni. Karena di dalam ilustrasi ini Ibu Yuni memegang uang fisik itu adalah 700.000. Memegang fisik uang itu 700.000, bukan 350.000. Nah, demikian teman-teman sekalian. Apa bisa dipahami? Baik, kalau begitu kita sekarang lanjut ke ilustrasi berikutnya. Nah, yaitu penghematan pajak. Nah, di ilustrasi di sini dibilang bahwa Pak Dedi itu membeli aset tetap senilai 2 juta rupiah. Kemudian memiliki masa manfaat 5 tahun. Berarti rata-rata penyusutannya adalah 400.000 per tahunnya, yaitu 2 juta dibagi 5. Aset yang dibeli oleh Pak Dedi itu menghasilkan penghasilan bersih 1 juta rupiah.
tarif pajak 10% dan bunga pinjaman perusahaan adalah 600.000. Nah, di sini Pak Dedi itu memiliki pinjaman sebesar 600.000 serta beban bunga yang harus dibayar oleh Pak Dedi itu adalah 10% atau 60.000, yaitu 600.000 kali 10%. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh dan total kasnya Pak Dedi jika beban depresiasi tidak diakui? Nah, berarti ilustrasi pertama itu berapa laba setelah pajak dan kasnya Pak Dedi jika Pak Dedi tidak mengakui beban depresiasi. Nah, ntar laporan laba ruginya Pak Dedi itu tidak akan diakui beban depresiasinya. Kemudian yang kedua, berapa laba setelah pajak akan diperoleh dan total uang kasnya Pak Dedi jika beban depresiasi diakui? Nah, kalau pertanyaan pertama, Pak Dedi tidak mengakui depresiasi. Pertanyaan kedua, Pak Dedi mengakui depresiasi. Nah, kemudian berapa laba setelah pajaknya? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa penghematan pajak jika depresiasi diakui? Nah, jadi berapa Pak Dedi bisa menghemat pajak kalau depresiasi diakui? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa Pak Dedi membayar pajak jika Pak Dedi tidak memiliki utang? Nah, kalau tadi ditanyakan penghematan pajak jika depresiasi diakui. Kemudian sekarang berapa Pak Dedi membayar pajak jika Pak Dedi tidak memiliki utang? Nah, berapa Pak Dedi bisa menghemat pajak jika tidak memiliki utang? Nah, kemudian berapa penghematan pajak jika Pak Dedi memiliki utang? Tadi jika tidak memiliki utang, ini biar kita bisa bandingkan, makanya pajak jika tidak ada utang kita hitung, kemudian pajak jika ada utang juga kita hitung. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana jawaban atas ilustrasi tersebut? Nah, jadi pertama, Pak Dedi itu penghasilannya adalah berapa? 1 juta. Betul nggak? 1 juta kan? Nah, di sini dibilang 1 juta. Di sini 1 juta. Makanya di sini dibilang 1 juta. Oke? Nah, kemudian depresiasi ini adalah pertanyaan pertama dulu ini, jika beban depresiasi tidak diakui. Nah, jadi penghasilan yang diakui oleh Pak Dedi adalah 1 juta, kemudian depresiasinya adalah 0. Pak Dedi tidak mengakui depresiasi. Lalu mendapatkan laba sebelum pajak menjadi 1 juta. Yaitu penghasilan 1 juta dikurangi 0, maka laba sebelum pajak menjadi 1 juta. Lalu berapa pajak yang harus dibayar oleh Pak Dedi? Nah, yaitu 100.000. Dihitung dari 1 juta kali 10% laba sebelum pajak kali 10% menjadi 100.000. Nah, kemudian berapa laba setelah pajaknya? Ya berarti 900.000, yaitu 1 juta dikurangi 100.000. Nah, kemudian berapa uang kasnya Pak Dedi? Ya berarti 900.000. Nah, jadi ini. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya yang kedua, berapa laba setelah pajak akan diperoleh dan total uang kasnya Pak Dedi jika beban depresiasi diakui? Nah, sebelumnya adalah tidak diakui. Ini dia jawabannya. Nah, kemudian
beban depresiasinya diakui. Nah, ini dia jawabannya, yaitu penghasilan 1 juta, kemudian depresiasi diakui 400.000. Ini dia. Diakui depresiasi 400.000. Nah, laba sebelum pajaknya menjadi 600.000, yaitu 1 juta dikurangi 400, yaitu 600.000. Nah, kemudian sekarang berapa pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh Pak Dedi? Yaitu turun dari 100.000 menjadi 60.000. Yaitu 600.000 dihitung dari 600.000 dikalikan dengan 10%, yaitu 60.000. Nah, kemudian berapa pajak yang dihemat? Pertanyaan nomor 3. Jika depresiasi diakui, nah berapa Pak Dedi bisa menghemat pajak? Yaitu sebesar 40.000. Karena apa? Karena kalau tidak ada depresiasi, Pak Dedi bayar pajak 100. Kalau ada depresiasi, Pak Dedi bayar pajak 60.000. Makanya penghematan pajak jadi 40.000 atau dari total depresiasi kalikan dengan 10%, yaitu 40.000. Nah ini untuk menjawab pertanyaan ketiga. Jadi Pak Dedi memperoleh atau dapat menghemat pajak itu 40.000. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor 2, berapa laba setelah pajak akan diperoleh Pak Dedi dan total kas Pak Dedi jika beban depresiasi diakui? Nah, malah ketika Pak Dedi mengakui beban depresiasi, kasnya Pak Dedi itu malah jadi 940.000. Kenapa demikian? Mungkin teman-teman bingung kan? Kenapa laba setelah pajaknya 540.000 kok kasnya Pak Dedi bisa 940.000? Nah, kenapa demikian? Karena depresiasi 400.000 ini adalah beban non-kas. Maksudnya beban non-kas itu adalah beban atau biaya yang tidak ada kasnya. Tidak mempengaruhi perubahan kas. Jadi tidak ada harus kas keluar nih depresiasi walaupun ada biayanya. Jadi uang kasnya Pak Dedi itu adalah 540.000 ditambah dengan 400.000. Jadi 940.000. Nah, demikian bisa dipahami seperti itu. Nah, jadi sekali lagi beban depresiasi ini adalah beban non-kas. Beban non-kas itu artinya beban yang tidak diikuti dengan pengeluaran kas. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa kita memang harus mengakui depresiasi, dan juga sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya bahwa salah satu untuk menghemat pajak itu adalah juga di samping faktor hutang juga faktor biaya penyusutan atau depresiasi. Nah, di sini sudah kita buktikan. Sekarang Pak Dedi sudah bisa menghemat pajak 40.000. Dan uang kasnya Pak Dedi pun lebih besar daripada perhitungan tanpa depresiasi, atau jika Pak Dedi tidak menghitung depresiasi atau tidak mengakui depresiasi. Oke, jadi sekali lagi uang kasnya Pak Dedi itu adalah 540.000 ditambah dengan 400, atau jadinya adalah 940.000. Karena apa? Karena sekali lagi depresiasi ini walaupun ada biaya tapi tidak ada uang. Artinya uangnya Pak Dedi ya tetap ada 1 juta ini. Cuma dikurangi ini aja. Cuma dikurangi pembayaran pajak aja. Yaitu 1 juta dikurangi 60.000, yaitu 940.000. Nah, ini adalah jawaban berikutnya. Yaitu berapa Pak Dedi membayar pajak jika Pak Dedi tidak memiliki utang. Nah, jika Pak Dedi tidak memiliki utang, artinya ini depresiasinya sama-sama diakui ya teman-teman sekalian. Jadi depresiasinya atau penyusutannya di sini sama-sama diakui. Nah, sekarang berapa Pak Dedi harus membayar pajak jika Pak Dedi tidak memiliki utang? Nah, jadi Pak Dedi itu harus membayar pajak itu adalah 60.000 karena
tidak memiliki utang, bunga utang berarti bunga pinjaman berarti 0. Nah, kemudian 60.000 ini dicari dari laba sebelum pajak. Kan pembayaran pajak itu kan dihitung dari laba sebelum pajak kali tarif yang berlaku, yaitu 600.000 kalikan 10%. Kemudian 600.000 ini dapat dari 1 juta, kurangi depresiasi, dapat laba operasi. Dikurangi bunga 0, dapat laba sebelum pajak. Kalikan 10%, maka pajak terutang adalah 60.000. Atau pajak yang harus dibayar 60.000. Nah, sekarang pertanyaannya terakhir, berapa penghematan pajak jika Pak Dedi memiliki utang? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa utang itu bisa menjadi faktor untuk menghemat pajak. Nah, kemudian caranya adalah menurunkan laba sebelum pajak. Nah, seperti sekarang ini. Nah, penghasilan yang diakui oleh Pak Dedi 1 juta, lalu depresiasi atau penyusutan 400.000, lalu laba operasi 600.000. Nah, karena Pak Dedi harus membayar bunga 60.000, maka laba sebelum pajaknya jadi turun dari 600 menjadi 540.000. Nah, kemudian karena penghitungan pajak adalah dihitung dari laba sebelum pajak dikalikan tarif 10%, maka pajak terutangnya Pak Dedi adalah 54.000, turun 6.000 jika Pak Dedi tidak memiliki utang. Seperti itu, atau 6.000 ini bisa didapatkan dari bunga kalikan 10%. Nah, makanya seperti saya bilang sebelumnya, maka utang melalui bunga dapat menurunkan pajak atau menghemat pajak. Nah, jadi pertanyaan, berapa penghematan pajak jika Pak Dedi memiliki utang? Ya 6.000 ini. Dari 60.000 yang harus dibayar jika tidak ada utang menjadi 54.000 atau turun 6.000. Nah, gimana teman-teman sekalian, bisa dipahami tentang penghematan pajak? Sudah bisa dibuktikan, sekarang akan menjadi tambah gampang untuk memahaminya karena sudah ada ilustrasi soal dan jawaban. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita melanjutkan ilustrasi atau jawaban atas ilustrasi soal berikut, yaitu perbandingan pengakuan basis kas dan basis akrual. Nah, di sini dikatakan bahwa Ibu Erni menjual 50 t-shirt dengan informasi sebagai berikut. Pertama, harga jual t-shirtnya Ibu Erni itu adalah sebesar Rp200.000 per t-shirt. Nah, kemudian yang kedua, informasi kedua, biaya dasar kaos adalah Rp70.000 per t-shirt. Ingat, Rp200.000 per t-shirt harga jual, lalu Rp70.000 per t-shirt untuk biaya dasar kaos. Nah, kemudian yang ketiga, biaya tetap adalah Rp800.000 untuk 50 t-shirt atau Rp16.000 untuk satu t-shirt, atau per t-shirt itu Rp16.000. Untuk keseluruhan maksudnya 50 t-shirt itu Rp800.000. Nah, lalu ada biaya lain-lain yaitu Rp5.000 per t-shirt. Oke. Kemudian ada yang informasi yang kelima itu, pada tahap awal Ibu Erni mengeluarkan modal awal sebesar Rp4.550.000. Itu dari biaya dasar 70.000 kali 50. Biaya tetap 800.000. Lalu biaya lain 5.000 per t-shirt. Jadi biaya keseluruhan untuk 50 t-shirt itu menjadi 4.550.000. Nah, kemudian t-shirt tersebut terjual 40 pieces, di mana 50%-nya adalah dijual secara tunai. Jadi 5 t-shirt itu terjual 40
basis setengahnya yaitu dijual secara tunai dan sisanya dijual secara kredit. Berarti Ibu Yuni akan mendapatkan uang langsung sebesar 200.000 kali 20 basis t-shirt. Jadi sisanya Ibu Yuni harus mengakui tagihan atau piutang. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana Ibu Erni melaporkan laba rugi dan neraca berdasarkan pendekatan kas dan accrual. Sekali lagi, bagaimana Ibu Erni melaporkan laba rugi dan neraca berdasarkan pendekatan kas dan accrual. Nah, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan, di samping pengakuan basis accrual juga ada pengakuan basis kas. Nah, cuman dalam hal ini pengakuan basis kas itu tidak menjadi prinsip dasar pembentukan laporan keuangan. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang pertama itu adalah bagaimana Ibu Erni melaporkan laba rugi dan neraca berdasarkan pendekatan kas. Nah, ini pendekatan kas nih. Nah, jadi Ibu Erni mengakui penjualan itu sebesar 4 juta. Seperti saya bilang tadi, itu adalah 200.000 kali 20 basis t-shirt. Jadi 4 juta. Nah, kemudian Ibu Erni akan mengakui biaya-biaya seperti biaya dasar 3,5 juta itu adalah dari 70.000 dikalikan dengan 50 t-shirt. Jadi 3.500.000. Kemudian Ibu Erni juga mengeluarkan biaya tetap yaitu 800.000 atau 16.000 per t-shirt kali 50 sama dengan 800.000. Nah, biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh Ibu Erni itu adalah 250.000 yaitu dihitung dari 5.000 kali 50 t-shirt menjadi 250.000. Nah, total daripada modal awal yang dikeluarkan oleh Ibu ini 3.500.000 ditambahkan dengan 800 ditambahkan dengan 250.000 itulah sama dengan modal awal yang dikeluarkan oleh Ibu Erni yaitu 4.550.000. Nah, jadi total biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Erni yaitu sebesar 4.550.000 dikurangi dengan penjualan yang didapatkan oleh Ibu Erni yaitu 4 juta, maka Ibu Erni mengalami kerugian sebesar 550.000. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pencatatan berbasis kas atas ilustrasi ini, atas peristiwa ini, maka Ibu Yuni itu mengalami kerugian 550.000. Jadi debit kreditnya sudah sama, berarti pencatatannya kita itu sudah benar. Bisa dipahami? Penjualan diakui 4 juta dari 200.000 kali 20. Karena 20 pieces terjual secara tunai. Nah, kemudian biaya-biaya Ibu ini harus diakui semuanya karena memang inilah yang dikeluarkan oleh Ibu ini, karena inilah harus kas keluar sebesar 4.550.000. Oke, sekali lagi kesimpulannya bahwa berdasarkan laporan laba rugi berbasis kas itu maka Ibu Erni mengalami kerugian 550.000. Nah, kemudian bagaimana dengan neracanya berbasis kas, neraca yang berbasis kas? Nah, di sini Bu Erni mengakui kas atau mengakui aktiva sebesar 4 juta. Kemudian modal kerja 4.550.000 modal awal, 4.550.000 sehingga laba ruginya ada 550.000. Jadi sudah sama dengan laba rugi yang ada di laporan laba rugi. Jadi asetnya Ibu Yuni itu aktifnya adalah 4 juta. Kemudian pasifnya juga 4 juta. Karena Ibu Yuni mengalami kerugian 550.000 sehingga modalnya Ibu Yuni jadi berkurang. Yang tadinya 4.550.000 itu menjadi cuma 4 juta. Nah, itu mengenai jawaban nomor 1, yaitu laporan laba rugi dan neraca dengan basis kas.
Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan laporan laba rugi dan neraca berdasarkan atau berbasis akrual? Nah, ini dia jawabannya. Jauh berbeda dengan pencatatan berbasis kas. Nah, jadi pencatatan berbasis akrual ini Bu Erni mengakui penjualan itu tidak lagi 4 juta tapi 8 juta. Kenapa? Karena memang t-shirt yang terjual itu adalah 40 kali 200.000. Nah, kembali lagi, baik tunai maupun kredit berbasis akrual, maka ini harus diakui, atau catatan berbasis akrual ini harus diakui, atau berbasis pengakuan, harus diakui, yaitu sebesar 8 juta. Nah, kemudian bahan dasar ini yang diakui oleh Ibu Yuni ini adalah 2.800.000, yaitu dari 40 pieces, karena ini yang laku dikalikan dengan 70.000. Jadi 70.000 kali 40, itulah bahan dasar yang diakui. Jadi tidak seperti ini 3,5 juta, karena memang kas dikeluarkan segitu. Itu, tapi kalau umpamanya di sini walaupun kasnya dikeluarkan 3,5 juta, tapi berbasis pengakuan biaya itu baru diakui sebesar 2.800.000, karena memang itu yang baru laku. Nah, kemudian biaya tetap juga demikian, yaitu diakui dari 16.000 kali 40 pieces kali 16.000, jadi 640.000. Itu. Nah, kemudian biaya lain-lain juga demikian, yaitu diakui cuma 40 pieces saja, yaitu 5.000 kali 40 pieces, karena memang itu aja barangnya yang laku. Nah, oleh karena itu, maka dengan pencatatan berbasis akrual ini, Ibu Yuni malah mendapat keuntungan sebesar 4.360.000, yaitu dihitung dari 8 juta dikurangi 2.800.000 dikurangi 640.000 lalu dikurangi 200.000. Nah, jadi bisa teman-teman bandingkan. Kalau laba rugi berbasis kas, Ibu Yuni malah rugi 550.000. Kalau berbasis akrual, Ibu Yuni malah mendapat keuntungan sebesar 4.360.000. Nah, kemudian bagaimana dengan pencatatan neraca berbasis akrualnya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini memang Ibu Yuni mengakui kas 4 juta karena memang itulah kas yang diterima oleh Ibu Yuni, yaitu sebesar 4 juta atau 200.000 kali 20 pieces t-shirt. Nah, cuman kalau di penjualan laba rugi berbasis kas ini kan Ibu Erni tidak mengakui piutang. Nah, sementara di sini Ibu Yuni itu harus mengakui piutang sebesar 4 juta. Harus mengakui tagihan sebesar 4 juta, yaitu dihitung dari 20 pieces t-shirt yang masih belum dibayar oleh pelanggan. Atau penjualan 20 pieces t-shirt ini yang belum dibayar oleh pelanggan dikalikan 200.000. Makanya Ibu Erni harus mengakui piutang sebesar 4 juta. Yaitu 200.000 dikalikan dengan 20 pieces. Nah, kemudian di samping itu Ibu Erni juga harus mengakui persediaan. Karena apa? Karena memang t-shirt yang dibuat oleh Ibu Erni itu adalah 50, tapi baru terjual 40. Berarti masih ada persediaan sebanyak 10 t-shirt. Jadi 10 t-shirt itu belum laku, masih ada di gudang. Nah, maka dari itu Ibu Erni harus mengakui persediaan sebesar 910.000. Dihitung dari mana? Yaitu 70.000 kali 10. Karena harga per t-shirt kan
70.000. Kemudian t-shirt yang masih sisa kan 10, maka 70.000 per t-shirt sama dengan 700.000. Nah, kemudian biaya persediaan juga 16.000 kali 10. Jadi 700 tambah berapa jadinya? 160.000. Jadi 860.000. Nah, kemudian sisanya adalah 5.000 kalikan dengan 10. Karena apa? Karena 10 tadi itu adalah t-shirt yang belum terjual. Nah, berarti 5.000 kali 10 t-shirt itu sama dengan 50.000. Makanya totalnya jadi 910.000. Nah, itu yang harus diakui oleh Ibu Yuni. Oleh Ibu Erni. Yaitu persediaan sebesar 910.000. Terdiri dari 700.000 adalah biaya dasar, kemudian 16.000 kali 10 160.000 menjadi 860 ditambah dengan 50.000 jadi 910.000. Nah, jadinya Ibu Erni itu harus mengakui persediaan yaitu sejumlah 10 pieces t-shirt kali harga masing-masing per t-shirt, yaitu dikalikan dengan biaya masing-masing per t-shirt, yaitu biaya dasar, biaya tetap, dan biaya lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, sehingga Ibu Yuni memiliki kekayaan atau aktiva sebesar 8.910.000, jauh berbeda dengan kekayaannya Ibu Erni jika Ibu Erni mengakui neraca dengan basis kas. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan aktivanya? Pasifanya, dengan liabilitasnya atau pasifanya. Nah, modal awal yang dikeluarkan Bu Erni itu adalah 4.550.000. Kemudian ditambah dengan laba yang didapatkan oleh Bu Erni itu sebesar 4.360.000. Jadi total liabilitasnya Ibu Erni itu yaitu modal ditambah dengan laba yaitu menjadi 8.910.000 sama dengan aktivanya. Kemudian total laba juga sudah sama dengan laba yang ada di angka yang ada di laba rugi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwa pencatatan berbasis kas itu memberikan manfaat jauh yang lebih bagus daripada pencatatan berbasis accrual akan memberikan manfaat jauh lebih bagus dari pencatatan dengan basis kas. Jadi memang inilah yang menggambarkan kondisi bisnis sesungguhnya. Itulah sebabnya maka pencatatan atas satu pembentukan laporan keuangan itu didasarkan pada prinsip dasar pengakuan. Nah, inilah pengakuan atau accrual. Nah, itu adalah jawaban mengenai ilustrasi dari perbandingan pengakuan basis kas dan basis accrual. Nah, bagaimana bisa dipahami? Baik, sekarang kita lanjut. Harga pokok penjualan. Nah, di sini dikatakan bahwa Ratna akan membuat usaha roti. Dan memerlukan 3 kg tepung yang masing-masing dibeli oleh Ratna sebanyak 3 kali. Nah, jadi Ratna membuat membuat usaha roti dan memerlukan 3 kg tepung masing-masing dibeli oleh Ratna sebanyak 3 kali sebagai berikut. Nah, yang pertama, tepung yang dibeli oleh Ratna itu harganya 10.000 per kilogram. Jadi tepung yang pertama dibeli oleh Ratna
harganya 10.000 per kilogram. Kemudian harga tepung yang kedua naik menjadi 12.000. Nah, harga tepung yang dibeli kedua itu menjadi 12.000 per kilogram. Kemudian harga tepung yang ketiga naik lagi menjadi 15.000 per kilogram. Nah, jadi harga tepung yang ketiga itu naik lagi menjadi 15.000. Berarti dari tiga kali pembelian tepung oleh Ratna itu harganya bermacam-macam. Yang pertama 10.000 per kilogram, yang kedua 12.000 per kilogram, yang ketiga 15.000 per kilogram. Nah, kemudian ditanyakan berapa harga pokok penjualan jika menggunakan metode FIFO atau first in first out. First in first out itu artinya barang yang pertama masuk juga pertama keluar. Atau harga yang dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan itu adalah harga yang masuk pertama. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, berapa harga pokok penjualan jika menggunakan metode LIFO atau last in first out. Artinya barang yang masuk terakhir harus pertama keluar. Atau dengan kata lain bahwa untuk menghitung harga pokok penjualan yaitu dengan menggunakan harga yang masuk terakhir. Nah, jadi kebalik dengan yang FIFO. Kemudian yang ketiga, berapa harga pokok penjualan jika menggunakan metode average atau rata-rata. Nah, kalau menggunakan metode average atau rata-rata ini, jadi semua harga digabungkan dulu. Harga tepung ke-1, kedua, ketiga itu digabungkan dulu. 10.000 tambah 12.000 tambah 15.000. Lalu dikalikan sisa barang. Sisa barangnya berapa? 3 kg. Karena 3 kg itulah barang yang tepung yang dibeli oleh Ratna. Jadi untuk mencari metode rata-rata itu adalah dengan menggabungkan semua harga ketiga harga tadi itu lalu dibagi dengan sisa barang yaitu 3 kg. Nah, itu untuk mencari metode rata-rata. Lalu kemudian ada pertanyaan berapa masing-masing laba kotor jika roti dijual dengan harga 60.000 dengan HPP-nya menggunakan masing-masing metode tersebut. Nah, berarti akan ada 3 laba kotor, yaitu masing-masing menggunakan metode yang pertama yaitu FIFO, kemudian metode LIFO, kemudian metode rata-rata. Jadi pertanyaannya ini disuruh menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO. Lalu menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan metode LIFO. Kemudian menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, sekarang mari kita jawab dulu 3 pertanyaan pertama. Nah, ini dia. Metode harga pokok penjualan. Jadi pertanyaan pertama, berapa harga pokok penjualan jika menggunakan metode FIFO atau first in first out? Seperti saya jelaskan, first in first out itu adalah maksudnya harga pertama yang masuk, kemudian juga keluar pertama. Kemudian juga keluar pertama. Nah, berapa harga barang yang pertama masuk yaitu 10.000. Jadi jawabannya adalah 10.000. Kemudian berapa harga pokok penjualan jika menggunakan metode LIFO atau last in first out, yaitu yang terakhir masuk kemudian pertama keluar. Berarti yang terakhir harga yang terakhir masuk mana? Berarti 15.000 kan? Ini kan? Nah, berarti last in first out, maka berarti harga pokok penjualannya adalah 15.000.
Ini 15.000. Nah, kemudian yang ketiga, berapa harga pokok penjualan jika menggunakan metode average atau rata-rata. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk menghitung metode rata-rata atau average itu adalah dengan menggabungkan ketiga harga, berarti 10.000 tambah 12.000 tambah 15.000 kali 3. Bagi 3. Lalu mendapatkan 12.333. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Nah, bisa dipahami ini. First in first out berarti harga pertama keluar. Last in first out, harga terakhir keluar pertama. Kemudian harga rata-rata. Oke. Kemudian berapa masing-masing laba kotor jika roti dijual dengan harga 60.000? Baik, sekarang kita jawab bersama-sama. Lihat jawabannya bersama-sama. Nah, laba usaha kotor. Nah, berapa laba kotornya? Dengan menggunakan FIFO, dengan menggunakan metode FIFO, maka harga pokoknya itu adalah 30.000, yaitu dari 10.000 ini dikalikan dengan 3 kg. Jadi harga pokok penjualannya kan 10.000 untuk 1 kilo. Karena barang yang dibeli adalah 3 kg, maka harga pokok penjualannya menjadi 30.000. Lalu penjualan adalah 60.000. Jadi laba usaha kotor dengan menggunakan metode FIFO ini, first in first out ini adalah 30.000. Nah, kemudian yang kedua, berapa laba usaha kotor jika menggunakan harga pokok penjualannya menggunakan metode LIFO? Adalah 15.000. Jadi harga pokok penjualan per kilo kan 15.000. Ini last in, ini kan terakhir masuk nih. Ini last in. Kemudian dikalikan dengan 3 kg, maka jawabannya adalah hasilnya 45.000. Nah, karena penjualannya 60.000, maka laba usaha kotornya menjadi 15.000. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, berapa laba usaha kotornya jika roti dijual dengan harga 60.000 dengan HPP-nya menggunakan. Nah, sekarang dengan menggunakan metode average atau metode rata-rata. Nah, dengan metode rata-rata ini per kilonya kan 12.333 untuk 1 kg tepungnya. Nah, karena Ratna membeli 3 kg tepung, maka harga pokok penjualannya menjadi 12.333 dikalikan dengan 3 kg. Maka hasilnya adalah 36.999. Nah, jadi laba usaha kotor yang diperoleh Ratna dengan memakai metode rata-rata adalah sebesar 23.000. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Gampang kan? Nah, kemudian sudah selesai. Nah, teman-teman sekalian, itulah jawaban mengenai ilustrasi soal atau ilustrasi soal-soal yang kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana dengan jawaban-jawaban kalian? Saya yakin ada beberapa di antara kalian yang sudah menjawab dan sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti materi ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah pembahasan mengenai materi-materi sebelumnya atau materi pemahaman tentang laporan keuangan yang pada sesi ini, di mana pada sesi ini kita membahas mengenai jawaban atas ilustrasi soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang sudah kita bahas bersama-sama.
kemudian ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman sekalian masih memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan mengirimkan email ke alamat email berikut atau WhatsApp berikut. Nah, teman-teman sekalian, untuk pertemuan berikutnya atau materi berikutnya pada modul Finance for Non-Finance Managers ini, kita akan membahas materi yaitu analisis rasio. Nah, seperti saya bilang bahwa makin ke depan materi-materi yang saya akan sampaikan akan semakin menarik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman sekalian mengikuti materi-materi yang akan saya sampaikan. Tapi jangan lupa share, like, dan subscribe agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan materi-materi yang menarik dari saya sehubungan dengan akuntansi, keuangan, ekonomi, dan bisnis. Nah, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih.